Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita insya Allah akan meneruskan upaya-upaya Allah dalam rangka mensugesti, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar istiqomah di dalam berdakwah menghadapi kaum musyrikin Mekah dengan perbandingan nabi-nabi sebelum beliau. Berarti ada kemungkinan umat itu nggak pernah berbeda. Yang dihadapi Nabi Musa, apa bedanya sih dengan yang dihadapi Nabi Muhammad? Termasuk yang kemarin hari Sabtu kita kaji, yaitu Nabi apa kemarin? Nuh. Apa bedanya dengan kaum Mekah yang dihadapi Nabi Muhammad? Ya. Sampai di titik mangsa akhirnya kaum Nabi Nuh diazab oleh Allah. Bahkan ada tragedi di situ. Anak dan istri Nabi Nuh bagian dari korban tragedi azab Allah. Jadi dari panjangnya waktu, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dakwah Nabi Muhammad harus membandingkan dirinya dengan Nabi siapa 900 tahun kemarin.
Nuh. Oh, Nuh itu 900 tahun ya. Ya, Nabi Nuh. Nah, sekarang kita akan mengkaji kaum Nabi Hud. Masih dalam rangkaian Allah ingin mensugesti Nabi Muhammad. Apalagi yang dipersoalkan Nabi Muhammad. Apa orang Mekah merasa lebih hebat? Nah, kaum Ad kurang lebih sama. Jadi tidak jauh dari Madinah, sekitar 200 km. Itu daerah di mana kaum Ad pernah jaya. Jadi jaraknya nggak jauh dari Mekah. Itulah kenapa di Juz Amma atau surat-surat Makkiyah cerita tentang kaum Ad dan juga kaum Samud itu muncul. Karena mestinya Abu Jahal, Abu Lahab biasa dengar cerita tentang kaum Ad, sukses, jaya, punya 2 properti, kapan musim dingin, kapan musim panas, tempat tinggalnya beda. Tapi akhirnya jadi kampung tak bertuan, karena penghuninya diazab oleh Allah. Nah, cerita itu sebetulnya menjadi cerita rakyat yang biasa diceritakan orang tua kepada anaknya. Ganti generasi, orang tua cerita lagi pada anaknya. Salah satu adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya yang tinggal di Mekah. Karena secara posisi geografis, lokasi kaum Ad juga kaum Samud itu nggak beda. Ya, kaum Ad, kaum Samud itu nggak beda. Biasanya orang Arab nyebutnya kecamatan Ula. Maka di Juz Amma itu sering disebut Adil Ula. Kan kaum Samud juga disebut kaum Ad, sehingga kaum Samud disebut Adis Sani. Karena kan satu rangkaian ini kaum Ad mendapatkan kasih sayang Allah, dikirim Nabi dari kalangan mereka yang merupakan Nabi dari keturunan Arab, ya, dari keturunan Arab soleh. Nah, mari kita kaji ayat-ayatnya. Ayat berapa ini? 50. Wa ila Adin, dan juga hai Muhammad, perhatikan dalam kasus kaum Ad. Namanya Ad, kaum Ad. Akhahum Hudan, maka Allah juga mengutus bukan orang lain, tapi masih tali temali baraya keluarga besar, seorang nabi dari kalangan mereka, namanya Hudan. Hud. Materi dakwahnya juga enggak berubah, sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Ini materi pokok. Qala, maka Nabi Hud itu memberi nasihat setelah dilihat kemusyrikan merajalela. Ya qaumi, wahai dulur,
Ubudullah, sembahlah Allah. Karena malakum min ilahin, tidak ada yang layak mendapatkan persembahan ghairuhu, selain Allah. In antum illa muftaru, kalau kamu ngotot tidak mau meninggalkan praktek-praktek yang sekarang mereka biasa lakukan, maka antum muftaru, yang kamu selenggarakan agama palsu, iftira, agama palsu. Aslinya agama itu bahwa Allah itu sangat dekat, ya, Allah itu sangat dekat. Di Al-Quran digambarkan saking dekatnya, kalau mau, kalau Pak Rohali orang di pegawai gelem ngukur jarak Allah dengan badan Pak Rohali, maka lebih dekat dari urat leher sendiri. Lalu kauran harus ngukur. Hati-hati, kalau nggak percaya pasti ngukur. Nah, ngukurnya saja menunjukkan nggak percaya. Oleh karena itu sangat dekat, karena sangat dekat, maka yang asli agama itu tidak memerlukan konektor, penghubung. Tidak perlu orang suci, orang yang dikeramatkan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Langsung aja, karena Allah itu sangat dekat, itu asli. Dibikin palsu karena penyakit birokrat. Kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Nah, maka ustadz-ustadz, orang-orang pintar, orang-orang soleh menganggap, wah ini objekan ya. Maka dipersulit. Kamu jangan merasa bisa berhubungan dengan Tuhan, perlu saya. Maka disebut wasilah, perantara. Nah, dari situ tuh mulai berkembang, ada berhala. Ketika kita menganggap ada orang ada seseorang yang memang mendekati Tuhan, mendekati Allah, karena dia yang berhubungan dengan Allah. Wah, saya kalau nggak lewat Ustaz Rohali nggak bisa apa-apa. Nah, itu udah timbul kemusyrikan. Tidak timbul kemusyrikan. Karena akhirnya bukan hanya Allah di pikiran kita yang bisa potensial mendatangkan manfaat dan madarat. Ustadz penghubungnya juga potensial. Ya. Dahulu mungkin juga sekarang banyak orang takut ke ustadz, takut kuala. Ya. Ke kiai, ke aduh bahaya. Begitu juga tradisi-tradisi tertentu. Selain ustadz, buya, kiai dianggap seperti tanda petik Allah, mampu menimbulkan kualat madorot. Dipercaya juga ninik mama, ibu bapu, gak tinggi kualat itu. Jadi banyak pesaing Allah itu banyak yang ya memang gak sama dengan Allah tapi berani. Sehingga mereka adalah bagian-bagian penting menuju Allah. Ya. Kadang lebih fatal lagi pilihan, mendingan sesanji Allah atau sesanji orang tua gitu. Merasa sudah cukup ketika kita sesanji nih orang tua nih Allah. Nah, itu namanya iftira, agama palsu yang dilakukan oleh kaum Ad seperti itu.
Jadi satu sisi nanti mereka mengerti maksud maksud Nabi siapa ini? Nabi Hud ya. Mengerti maksud Nabi Hud, tapi pengalaman kehidupan mereka menempatkan mereka tidak punya keberanian apabila meninggalkan perantara, wasilah, agen-agen, tokoh-tokoh, orang-orang yang dianggap bisa menimbulkan manfaat maupun madorot, apalagi kualat. Termasuk kita lah sekarang bisa tidak membedakan takut kualat pada suami atau mencari ridha Allah dari suami. Nggak bisa membedakan, beda tipis kok. Buktinya pada saat ada istri jatuh dari motor, kan bisa pamit nih laki, kan udah tipis itu. Sudah menempatkan suami sebagai di bawah Tuhan. Mau di bawah, mau di samping, mau di kanan, mau di kiri, ada Tuhan lain selain Allah. Sama tetap yang tertinggi adalah Tuhan Allah. Iya, dia di bawahnya. Berarti ada Tuhan lain selain Allah. Iftirah. Jadi Allah sampai cara kita menghormati istri atau istri menghormati suami itu juga masih ada jebakan Batman-nya. Jadi ketika kita itu sebetulnya bukan mengharapkan ridha Allah dengan cara berbakti pada suami, tapi takut kualat agar sukses lancar karena mau kerja, mau ngajar, mau dagang, lah bukan anak kapur rejim laki aja. Nah itu sudah bukan mencari ridha Allah lagi, tapi sudah menjadikan dia Tuhan. Nah yang dilakukan kaum Ad kurang lebih seperti itu. Bedanya ini kaum Ad ini di Arab, sementara kita di Serang. Bedanya itu doang. Bahkan di Pontianak. In antum illa muftar. Kalau kamu tidak tinggalkan praktek-praktek yang kamu bilang tradisi itu, maka kamu dihukumi muftar, iftira, agama palsu. Nah mungkin kalau Bu Neneng nyebutnya bid'ah lah, agama kepalsuan, iftira.